Halo teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Serat Centini jilid 1 di bagian ketiga. Bagian pertama kisah dari Giri, bagian yang kedua ramalan Sunan Giri, dan bagian yang ketiga ini judulnya Persekutuan Mataram dan Surabaya. Sebelum kita bahas ke sana, saya ceritakan sekilas tentang Serat Centini jilid 1 ini. Kurang lebih bercerita tentang petualangan putra-putri Giri, pelarian putra-putri Giri ini menjelajahi Jawa. Kurang lebih isinya petualangan dari mereka. Kembali ke topik persekutuan Mataram dan Surabaya. Diceritakan di sini Panembahan Senopati hanya bertahta selama 3 tahun, dilanjutkan generasi kedua 12 tahun dan generasi ketiga. Di Surabaya, di sana ada Pangeran Surabaya. Pangeran Surabaya itu berniat menyerang ke Mataram. Sebelum ke Mataram, mereka singgah dulu ke Giri, meminta restu kepada Sunan Giri. Meskipun Sunan Giri sudah melarang, mereka tetap bersikeras akan menyerang Mataram. Singkat cerita, perang pun akhirnya pecah terjadi, dan singkat cerita juga Surabaya akhirnya kalah. Taktik yang digunakan Sultan Agung cukup unik ya teman-teman. Jadi Sultan Agung itu menyamar menjadi senopati rendahan, dan dengan kesaktiannya yang hebat dia menyerang dengan membabi buta, dan di tengah pertempuran itu dia berteriak dengan lantang yang intinya bahwa saya saja yang senopati rendahan bisa sehebat ini, apalagi gustiku di Sultan Agung pastinya jauh lebih hebat. Kurang lebih seperti itu teriakannya, dan taktik itu cukup efektif ya teman-teman. Jadi semangat juang dari pasukan Surabaya bisa down, dan akhirnya Mataram memenangkan pertempuran. Mataram kembali makmur, dan waktu pun berlalu. Pangeran Surabaya meninggal dunia, digantikan oleh Pangeran Surabaya yang baru yang bernama Pangeran Pekik. Dan di masa ini Sultan Agung bermaksud menjalin keakraban dengan Pangeran baru Surabaya yang bernama Pangeran Pekik ini. Diundanglah Pangeran Surabaya ini ke Mataram melalui utusan yang bernama Alap-Alap julukannya, dan di sana disambut oleh Pangeran Pekik, dan disambut juga oleh siapa itu, Sepanjang namanya yang menyambut Alap-Alap ini. Kemudian Pangeran Pekik pergi ke Mataram memenuhi panggilan Sultan Agung. Rupanya di Mataram ini ajakan untuk berdamai dan ajakan untuk lebih akrab dari Sultan Agung Mataram ini disambut baik oleh Pangeran Pekik dari Surabaya. Bahkan Pangeran Pekik diminta tinggal di Mataram dan juga dinikahkan dengan adiknya Sultan Agung yang bernama Pandansari. Singkat cerita, pada sekali waktu Sultan Agung menderita sakit dan memanggil adiknya Pandansari. Pandansari datang, dan ternyata sakitnya Sultan Agung ini bukan sakit fisik ya, tapi sakit batin. Yang menyebabkannya adalah karena salah satu wilayah Mataram, yaitu Giri, itu belum tunduk kepada Mataram. Dan singkat cerita, akhirnya Pandansari menyanggupi untuk memenuhi permintaan Sultan Agung ini. Ya, di sini dia tentu saja dengan suaminya, yaitu Pangeran Pekik dari Surabaya. Kurang lebih di bagian 3 yang berjudul Persekutuan Mataram dan Surabaya ceritanya seperti itu teman-teman. Kita akan lanjutkan pembahasan di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk didukung channel ini dengan di share, like, komentar. Yang belum subscribe di subscribe. Itu ya teman-teman, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas.